Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun yattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu ta'ala jasadahu 'alal niran. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Al-Hikmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa terus melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan tersebut akan Allah terus limpahkan kepada kita sampai malakal maut menjemput kita, memisahkan jasad dan ruh kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa keimanan dan keislaman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam ay makrunatan bil tahdim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sehat Bu ya? Bu Guru sehat Bu Guru? Allah, beneran seger ngeliatnya itu, barang pakai aping-aping. Iya, Masya Allah. Mudah semua, Masya Allah. Mudah kerupuknya. Ayo ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pengajian tidak akan jauh dari kita menyambut bulan Ramadan ya. Walaupun yakin dari berbagai macam majelis taklim di sini itu temanya, di sini ini juga, di sini ini juga, di satu tempat itu lagi, ya tidak apa-apa. Yang penting menambah pemahaman dan wawasan bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasul katakan dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, di mana Rasul menyampaikan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu 'alan niran. Barang siapa orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan Halo? Halo? Halo juga ya.
Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu 'ala niran. Allah melalui Rasulnya katakan, barang siapa orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, haramallahu ta'ala, maka Allah akan mengharamkan kepada orang tersebut dari berbagai macam siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini baru nyambutnya saja, ini kita ini baru nyambutnya saja sudah seperti itu. Kok jadi menunggu ya? Iya, mungkin Gusti Allah merasa kasihan ibu-ibunya kepanasan. Tetapi persoalannya, yang bahagia yang seperti apa yang Allah sediakan pengharaman dari neraka itu? Kadang-kadang kan ada, Ustaz, apakah bahagia menyambut bulan Ramadan? Seminggu lagi sebelum Ramadan jalan-jalan kita, punya duit selemari penuh, dibawa jalan-jalan ke puncak. Sudah, alhamdulillah. Kok nggak ngajak-ngajak gue ini? Hari disuruh nanya ke mertua mau tawakuf, saya nggak berani. Itu mah lebih baik tidak usah diajak jalan-jalannya daripada harus nanya sama saya yang wajib. Masya Allah. Nah, yang seperti apa seperti itu? Kita jalan dulu sebelum Ramadan, Ustaz. Khawatir nanti bulan Ramadan merumas, pengen jalan-jalan. Misalkan, makanya sebelum Ramadan masuk, ini ada ini, kita pakai dulu jalan, ya silahkan saja, itu pun salah satunya. Ya, tetapi yang ada di dalam syariat, ketika diperintahkan oleh syariat Islam, ketika kita menyambut bulan Ramadan, ada beberapa akhlak, ada beberapa sikap hidup, ada beberapa perbuatan yang harus kita lakukan sebagai ungkapan atas senangnya kita akan kedatangan bulan Ramadan. Akhlak yang pertama adalah rohbun bifarhin adi. Ini Ramadan 1 bulan lagi, makanya para kiai, para ustaz senantiasa membicarakan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelumnya sudah dibicarakan. Itu kenapa? Saking mengungkapkan rasa bahagia tamu agung akan datang menghampiri kita. Sehingga kata Rasul, rohbun bifarhin adi. Maknanya apa? Sambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan kedatangan oleh yang lain. Kita kadang-kadang di rumah biasa saja, padahal Pak Wali Kota mau datang ke rumah kita, tamunya agung wali kota. Biasanya nggak punya apa-apa juga di rumah, piringnya waduh sebelenak keten ya kan, diumpetin dulu, disimpan, minjem ke tetangga yang masih mengkilat-mengkilat. Sendoknya barang dilihat sudah burem, disimpan dulu, ganti dulu, bila perlu beli dulu yang baru. Itu nyambut wali kota. Nah, ini menyambut bulan Ramadan, maka akhlakiyah yang pertama yang disyariatkan adalah rohbun bifarhin adzim. Sambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena tadi hadisnya dikatakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu 'ala niran. Itu Rasulullah yang mengatakan, orang yang bahagia menyambut datang bulan Ramadan, maka hadiahnya diharamkan oleh Allah jasadnya dari berbagai macam api neraka. Padahal tadi kedatangan tamu saja belum tentu, paling dapat kudungan doang 3 biji. Betul Bu Gurunya? Main betul aja Bu Guru, ya Allah. Atau paling tidak ada tambahannya biasanya.
Biasanya ada tambahannya, amplopnya 10 juta buat majelis taklim gitu. Iya, biasanya tuh kan lainnya datangnya dihias betul. Itu nyambut wali kota, apalagi menyambut bulan Ramadan. Tetapi persoalannya bagaimana menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan itu? Apa seperti tadi? Pasang spanduk gede-gedean apa? Harus begitu? Tidak harus. Yang jelas kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbun bimarhin atimnya itu adalah lepaskan dulu diri kita dari dosa perdosaan yang ada pertaliannya dengan sesama manusia. Makanya disyariatkan ketika ini sebulan lagi ya Allah mau Ramadan, ingat kayaknya saya masih ada hati yang terselip, kayaknya masih ada dosa yang terkantongi, ada dosa yang dikantongi. Makanya copot dulu ini yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Kenapa demikian? Rasul katakan saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ardh illa radinan nas 'alaiha. Puasa Ramadan kita itu akan menggantung, tidak sampai pahalanya ke langit enggak, di bumi juga enggak. Mu'allaqun bainas sama wal ardh illa radinan nas 'alaiha. Puasa Ramadan kita belum sampai kepada Allah, pahalanya masih ngawang-ngawang, kecuali manusia-manusia di sekitar kita sudah ridho kepada diri kita. Sudah ridho bagaimana? Kalau punya salah sudah dimaafkan, punya dosa sudah saling memaafkan, maka insya Allah puasa kita akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu menyambut bulan Ramadan yang pertama menyambutnya itu adalah dengan melepaskan diri kita dari berbagai macam dosa perdosaan yang ada pertalian dengan sesama manusia. Halo, dikatakan di situ ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, Innallaha yanzuru ila ummati birrahmah. Sesungguhnya Allah memandang manusia, umatnya Rasulullah, penuh dengan rahmat. Illal arba'ah, kecuali 4 orang manusia yang tidak dipandang dengan rahmat oleh Allah. Illal arba'ah. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum arak. Yang keduanya waqati'ur rahimah, orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi. Maka bagaimana puasanya akan diterima oleh Allah kalau silaturahminya terputus? Maknanya apa? Harus saling melerakan, jangan sampai ada nyengkelit di dalam hati. Lepaskan itu, bahagia dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mudminu khamrin wa qati'ur rahimah wa musyakhir, dan orang-orang yang tidak pernah bertegur sapa dengan sesama muslim selama 3 hari 3 malam karena pertengkaran. Makanya wajar kalau puasa tidak akan diterima oleh Allah. Nah, menghadapi bulan Ramadan, barangkali kita dengan saudara tua, dengan teteh tua, dengan adik kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, kalau masih ada yang nyengkulit di dalam hati, maka cepat sebelum Ramadan masuk kita meminta maaf dulu kepada yang bersangkutan. Insya Allah hari di sini mah insya Allah enggak, ini mah buat menambah ya pengetahuan kita, maksudnya ya itu saja barangkali sebetulnya. Khawatir. Kenapa? Karena puasa kita akan tertolak di hadapan Allah. Allah katakan, wa qati'ur rahimah wa musyahidun, orang yang suka tidak berbicara dengan tetangganya. Ya kalau nggak ada persoalan mah tidak apa-apa, ya tidak apa-apa gimana. Jadi yang pertama, sikap hidup, akhlaknya bahagia menyambut bulan Ramadan itu adalah
walaupun di fardin alim, dengan cara kita meminta maaf dan memaafkan orang lain terlebih dahulu sebelum Ramadan masuk menghampiri kita. Pak Ujang kadang-kadang saya punya sama persoalan dengan orang, sayanya sudah minta maaf tapi dianya sampai ngegurang tanah katanya, ngegaris tanah kita mau bakal maafkan sirung lari hati kita lari. Misalkan ada yang seperti itu, bagaimana itu? Yang penting kita sudah meminta maaf, insya Allah farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Artinya jangankan kita, Rasulullah saja tidak bisa memberikan maaf. Jangankan kita, Rasul saja tidak bisa merubah pendirian orang. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan meminta maaf. Adapun orang lain memaafkan atau tidak, itu bukan tugas kita. Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam Ramadan dengan sudah terbebasnya dosa perdosaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, yang 4 tadi tidak dipandang rahmat oleh Allah setelah musyahidun adalah wa'akuli walidayhi. Dan orang-orang yang masih punya dosa perdosaan dengan kedua orang tuanya. Ini kita muhasabah, mau masuk bulan Ramadan, makanya di tempat lain banyak yang nyekar ke kuburan kalau mau Ramadan itu. Sebelumnya nyekar dulu. Apa artinya? Khawatir kita masih punya dosa perdosaan, talian dosa dengan orang tua kita. Kalau itu masih ada, jangan berharap puasa Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diusahakan, yuk muhasabah. Ramadan sebentar lagi masuk, coba kita muhasabah. Eling-eling, ingat-ingat bahwa kita selagi orang tua kita ada, ya Allah, pernah menyakiti dengan perbuatan semacam ini, maka cepat sebelum Ramadan masuk kita meminta maaf dan berdoa untuk kedua orang tua kita agar masuk dalam bulan Ramadan badan kita sudah bersih dari dosa-dosa yang ada pertaliannya dengan sesama manusia, terutama dengan orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, Rabbun bi fardhin alim. Kita sambut Ramadan dengan meminta maaf dan memaafkan orang lain. Yang keduanya, menurut para ulama, ketika Ramadan datang menghampiri kita, akhlakiyah yang harus kita tingkatkan adalah ta'jizul iman. Ta'jizul iman. Takut saya mengebrek-brek di sini, ibu-ibu mau pikirannya, waduh sire, cucian kita lah kasih ngangkat sire. Aduh, Gusti ya Allah sire. Kadang iya, ibadatnya mah ada di sini, pikirannya ada di rumah. Wong ayo hujan tuh, waduh sire, cucian kita lah kasih ngangkat gitu. Allah. Akur. Sama, ternyata jamaah di mana-mana begitu. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua tadi ta'jizul iman, memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Minimal ketika Ramadan datang kita meyakini bahwa puasa Ramadan adalah wajib bagi kita. Sekarang kita tanya, puasa Ramadan wajib buatan bu? Coba sinten? Ustaz hujan coba nih. Asal sih ngomong coba nih. Ya, gampang saus nggih. Masyaallah. Puasa Ramadan wajib nggih, wajib sing pundi pune. Puningnya apa? Dan sing pundi-pundi lah Ustaz bang sing rias. Masyaallah. Nah,
Minimal ketika Ramadan datang menghampiri kita, yakin kita di dalam hati bahwa Ramadan itu adalah sebuah keimanan yang harus kita yakini bahwa puasa Ramadan adalah wajib melaksanakannya. Dari mana wajibnya? Yakni sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang wajibnya puasa, Quran surat apa? Ngobrol aja ya. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarahnya ayat keberapa? Ayat Surat Al-Baqarah ayat 185. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sejak kapan jadi robah? Ayat Al-Quran yang berbicara tentang wajibnya puasa Ramadan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ini adalah sumber utama di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari apa kita kieu? Dari apa? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei eling-eling wong kang beriman. Jadi puasa Ramadan mah hitungnya sudah khos. Bukan lagi, bukan bukan umum, tetapi sudah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong kang beriman. Maka di situ sudah maknanya sudah ada khusus buat orang yang beriman, sehingga muncul syarat wajib puasa. Yo, syarat wajib puasa apa saja? Kita mah apal mengketes bae Ustaz gitu. Apa itu? Lagi ngitung pijis bukan? Yang pertama al-Islam. Syarat wajib orang melaksanakan ibadah puasa, syarat yang pertama al-Islam. Karena kalau dia sudah Islam pasti iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, syarat wajib yang pertama adalah Islam. Aduh enak ya Ustaz, kalau gitu mah orang yang nggak beragama Islam aja nggak puasa, ya udah biarkan saja. Ya. Enak di neraka nanti. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia mah memang nerakanya bagi orang-orang yang beragama Islam dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Dikatakan di sana. Ya, jadi tidak seperti itu. Justru dia silakan enak di dunia, tapi akhirat nanti khalidina fiha abad. Karena syarat yang pertama adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falay yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati hum khasirun. Barang siapa orang yang mencari dan memeluk agama selain agama Islam, maka dia nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka syarat yang pertama adalah Islam. Itu syarat wajib puasa yang pertama. Orang non Islam kalau dia berpuasa, sah nggak puasanya? Tidak sah. Katanya dia nekat tetap puasa, tidak dapat apa-apa di hadapan Allah, karena tidak ada konsepsi, tidak ada etikat.
syahadatennya belum dilafalkan, apapun yang dia laksanakan mustahil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kalau orang non-Islam, dia bicarakan nyumbang ke masjid, nggak jadi pahala, sama sekali tidak jadi pahala. Itu jadi apa? Ya itu mah Allahu a'lam farudulillah, tapi tidak jadi amal soleh, tidak jadi sebagai amal jariah walaupun dia menyumbang ke masjid, tidak akan. Maka syarat yang pertama harus Islam terlebih dahulu. Maka syarat wajib orang yang berpuasa yang pertama al-Islam. Lalu syarat wajib yang kedua orang yang berpuasa itu adalah wal bulugh, yakni orang yang baligh. Makanya kan tidak dipersyaratkan orang yang anak kecil, tidak dipersyaratkan kalau belum balik. Makanya dilatih saja paling-paling. Kalau kita punya anak atau cucu kita usianya baru usia 7 tahunan, dia tidak wajib berpuasa. Cuman kalau dia berpuasa, pahalanya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz, apa pahala puasanya? Bukan pahala puasanya, tapi pahala mengajari anaknya. Jangan terlalu kencang kalau sama anak. Kalau anak masih 7 tahun ya sudah, dia pagi-paginya mau sahur dulu ya sahur jam 7-nya. Jam 12 dia mau buka, tapi setelah doanya lanjut lagi puasa sampai maghrib. Proses latihan saja. Jangan dipaksa ibu sampai ngejengking, sireun, dan ibu ini oleh pahala, saya puasa, yo, masya Allah sampai nyungsep anak, ya jangan, kasihan. Proses latihan, ya, proses latihan saja. Karena syarat puasa wal bulugh, yakni orang-orang yang sudah balik. Kalau persyaratan balik berapa tahun Ustaz? Itu kan kalau laki-laki usia 15 tahun apa 17 tahun? Nah, kalau laki-laki biasanya menurut jumhur 17 tahun baliknya, ya. Kalau atau sudah mimpi atau dia sudah menikah. Kalaupun usianya kayak yang di Sumatera kemarin, nikah antara laki-laki perempuan, usia laki-lakinya baru 13 tahun, usia perempuannya baru 11 tahun. Anak-anak wong kelas 5 SD itu mah ya Allah. Jadi kalau mau dinikahkan sama orang tuanya kan tidak boleh di KUA-nya. Akhirnya prosesnya tertunda sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena harus minta rekomendasi dulu dari pengadilan agama, disidang dulu kenapanya itu. Makanya kalau sudah disidang ada keputusan baru boleh dinikahkan. Itu namanya adalah izin dari orang tua dan melalui pengadilan agama. Kerunya nilai barang itu kebelet bukan dulu. Betul sama-sama mau ya. Ramai itu bahkan. Nah, kok ke situ-situ ya? Ke situ-situ sih dia coba. Nah, walaupun ya, kalau dia walaupun masih kecil karena sudah melakukan pernikahan, maka sudah hukum taklifnya itu sudah kena hukum. Itu maknanya. Jadi balik, ibu saya mah belum balik, kok saya usianya juga baru 13 tahun, tapi anaknya sudah mapan. Iya, itu mas bukan tidak balik, sudah balik betul karena dia sudah melakukan pernikahan. Kan tadi ada persyaratan lain kalau dia sudah keluar apa ya? Lah jorok juga gampang apa? Udah keluar mani, tidak apa-apa. Itu hukum namanya. Jadi itu hukumnya. Al-Islam wal bulugh, Islam dan dia sudah balik. Kalau anak kecil tidak apa-apa, tidak berpuasa. Maknanya seperti itu. Kalau perempuan, kalau dia sudah keluar haid, maka itu pun sudah balik. Kadang-kadang kan berbeda anak-anak zaman dahulu, zaman ibu-ibu dengan anak-anak sekarang. Mungkin karena faktor makanannya juga barangkali ya. Kalau dulu kan paling-paling memakan bagus-bagusnya gembleng gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Kalau sekarang fast food saja yang buatan Amerika banyak zat-zat kimianya sehingga membuat anak jadi bongsor dan kadang-kadang cepat haidnya. Kadang-kadang usia 9-10 tahun sudah haid anak-anak. Maka itu sudah balik, sudah kena hukum taklif di hadapan Allah.
Bimana kalau dia tidak melaksanakan hukum dan ajaran agama, maka dia berdosa secara individu, secara sendiri dia berdosa, bukan lagi dosa orang tuanya. Maknanya seperti itu. Lalu yang ketiganya wal aqal. Tadi syarat kan tadi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman yang wajib puasa. Maka ada syaratnya orang beriman itu. Yang pertama Islam, balik. Yang ketiganya wal aqal. Orang yang berakal. Ada besi siapa lewat di depan rumah kita jam bulan puasa, jam 11-an siang misalkan, makan-makan, misalkan ada lewat. Kalau tahu memang dia kekurangan akal, itu mah tidak jadi persoalan. Makanya orang yang tidak berpuasa berarti dalam hal ini dia orang gila berarti, karena tidak mempunyai akal di mana. Ya, maknanya seperti itu. Lalu yang keempatnya syarat wajib puasa yang harus diketahui turunan syarat imannya itu adalah wal qudrah ala shaum. Dia mampu dan kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau sudah jompo, kalau sudah bahasanya memang sudah tua bangka, udah linglung, dimana kita usianya sudah usia mungkin 90 tahun, ngegoler baik di rumah, nggak kuat apa-apa, jangan dipaksa untuk berpuasa, jangan. Tidak apa-apa, karena itu ada rukhsah menurut aturan agama. Karena di sana syarat wajib puasa itu adalah wal qudratu 'ala shaum. Dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau sudah tua tidak apa-apa. Atau barangkali ibu mau ke Jogja naiknya naik angkutan bukan naik pesawat. Walaupun naik pesawat sebetulnya secara syar'i, secara syariah, kan kalau naik pesawat paling kalau mau ke Jogja dari sini ke Jakartanya sejam setengah. Dari Jakarta, dari bandara sampai Jogja paling sejam kan, paling 2 jam setengah. Tetapi secara syar'i boleh tidak berpuasa secara syar'i, tapi kan itu mah akhlakiyah terhadap Allah, hubungan yang membedakan. Ya, maknanya seperti itu. Jadi orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang memang mampu dia untuk melaksanakan ibadah puasa yang selama 1 bulan penuh. Pak Haji, bagaimana kalau saya sedang hamil sudah 7 bulan, nggak kuat, saya nggak berpuasa. Ibu punya mantu, punya anak yang memang seperti itu, silahkan. Tidak apa-apa tidak berpuasa. Yang penting fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka harus diganti pada hari dan bulan-bulan yang lain, bimakna qada atau fidyah. Itu maknanya. Jadi kalau sudah kepayangan 9 bulan hamilnya atau sakit yang memang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak jadi persoalan, dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang penting diganti lagi pada hari-hari yang lain selain pada bulan Ramadan. Lanjut. Ya, tadi Al-Quran yang mengatakan wajibnya ibadah puasa adalah Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu nasnya jelas, wajib atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Bu, umat Nabi Musa puasa kan? Bagaimana Bu puasanya? Kira Ustaz, umat Nabi Daud puasa kan? Puasa. Bagaimana puasanya? Sehari puasa, sehari enggak, iya kan? Umat Rasulullah puasa enggak?
puasa. Bagaimana puasanya umat Rasul? 1 bulan penuh selama Ramadan. Jadi kadang-kadang beda nanti ya, nentuin hari awalnya, ya apa-apalah. Ya kadang-kadang kalau ibu di RT 1 nentuinnya, wah saya mau ikut ke Cibeber, semaka ikut ke Cibeber. Barang RT 2 enggak, saya mau ikut ke pemerintah, ikut ke pemerintah. Yang penting istiqomah ketika memulai dan menyelesaikannya. Ya, jangan sampai kita, anak-anak kita mulainya ikut yang duluan, nanti beresnya ikut yang duluan juga, itu yang bahaya. Kadang-kadang Masya Allah, hati-hati betul. Kenapa? Khawatir kita ikhtiar, maknanya harus kehati-hatian kita. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti puasa yang telah aku wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi umat sebelum umat Nabi Muhammad pun berpuasa, Ibu. Tetapi hayatnya berbeda dengan puasa umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa alaihi salam, ini saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi jilid yang kedua halaman 270. Umatnya Nabi Musa dan umat Nabi Isa itu puasa dalam 1 tahun 50 hari. Kalau kita 1 bulan sudah tidak ditentukan, bisa 29, bisa 30. Kalau 1 bulan. Nah, umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa mah puasanya dalam 1 tahun 50 hari. 50 hari itu waktunya adalah waktu musim semi. Musim semi itu kalau kita mau musim hujan kayaknya ya. Karena musim salju, mencukul gitu watanku. Tapi ada enak kayaknya mau ya. Adem jangan kok. 50 hari itu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa puasanya 50 hari dalam 1 tahun, dan waktu puasanya pada saat musim semi. Lalu umat Nabi Daud itu puasanya adalah 12 bulan dalam setahun. 12 bulan dalam setahun, ya memang 1 tahun ada 12 bulan. Betul tidak? Setahun ada 12 bulan. Betul, 12 bulan adalah 1 tahun, betul. Iya begitu memang. Nah, tetapi hayatnya, tata caranya adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti setengah tahun puasanya. Tetapi memang lebih dipersyaratkan puasa Daud oleh Rasulullah. Kalau kamu mau, silahkan melaksanakan puasa Daud, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senin puasa, Selasanya enggak. Kayaknya ini mah kalau orang punya penyakit gula baru harus dia mau puasa ini ya. Biar cepat langsing, biar cepat sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu diantaranya Bu ya. Yang pertama yang harus, padahal perasaan baru mulai, sudah jam 9:20. Masya Allah cepat amat waktu deh. Ya Allah, ngantuk gak Bu? Ngantuk gak Bu? Enggak ya? Masya Allah. Nah, yang pertama tadi dari ayat itu tadi adalah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhir dari puasa adalah agar manusia itu bertakwa kepada Allah. Yang sudah bertakwa lebih bertakwa kepada Allah, yang belum bertakwa menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, menyambut bulan Ramadan, rohbun bifarhin adim. Sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan yang pertama, yang keduanya takzizul iman, memperkokoh keimanan kita dengan memahami dasar hukum wajibnya ibadah Ramadan. Lalu yang ketiganya adalah al-i'dad bi ulumi Ramadan. Maknanya apa Pak Haji? Al-i'dad itu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bulan Ramadan.
Kan kita pahami, pakuluman bighairi ilmin ya'malu amalu madudatun latum balu. Nah, cenah artinya tahu. Pakuluman setiap orang, setiap manusia bighairi ilmin ya'malu, kalau beramal tidak disertai dengan ilmunya, amaluhu maka amal yang bersangkutan mardudatun la tuqbalu, akan ditolak oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ibadah puasa yang akan kita laksanakan. Sehingga dalam hadis dikatakan kamin shaimin laisa lahu jazaa'un ilal atsa wal ju. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan, yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga saja atau haus saja. Yang bagaimana ini? Karena dia ibadah puasa tidak disertai dengan ilmunya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pak Haji Ujang emang banyak itu ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa, banyak. Minimal kita tahu rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa. Minimal. Kalau kita berpuasa tidak tahu rukun dan hal yang membatalkannya saja, mana mungkin kita akan ikhtiar, mana mungkin kita akan hati-hati. Rukun puasa ada berapa? Tuh yang cenatnya mau penting mata saya menjalankan berpuasa. Rukun puasa itu cuma 2. Ini rukun puasa. Yang pertama al-niyat. Ya, itu rukun maksudnya. Kalau rukun itu kalau kita beribadah tidak dilakukan, hilang itu. Ibadahnya tidak jadi. Makanya disyariatkan kita melaksanakan ini. Niat, ajarkan mulai sekarang. Khawatir suami kita lupa, khawatir anak kita lupa, nongsok dari sekarang hafalin niat puasanya. Lah tuh ada niat bagaimana Gusti Allah, wong kita dia niat, yang penting sama niat besok puasa insya Allah diterima insya Allah. Tetapi dikatakan di sini malam yubayyitin niat qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa orang yang tidak berniat sebelum fajar datang, maka falasya malah, maka tidak termasuk dalam kategori orang yang berpuasa. Ini Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, karena kita makan madhabnya Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah mah niat itu hal yang paling pokok. Makanya kita sering kan niat sebelum, atau makanya biasakan setelah sholat tarawih berjamaah. Niatnya itu dibarengkan saja. Nawaitu shauma qadir an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jelas. Ustaz, saya mah suka elok ketinggalan, marah lagi manusia suka lupa. Baca yang 1 tahunnya, yang 1 bulannya. Yang bagaimana kan? Yang dijamaah itu gimana? Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi. Iya, itu udah mencakup 1 bulan itu. Untuk ikhtiar jaga-jaga kita di awal hari pertama kita niat tuh sebelum fajar datang tuh habis beres baca apa kita sahur. Selain yang harian nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri Ramadhana bla 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 sampai akhir, maka kita niat yang barusan nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi. Insya Allah sudah aman kita. Ilmunya memang Islam itu gampang, tapi tidak bisa digampang-gampangkan. Ya, kalau kita tahu ilmunya, insya Allah mudah bagi kita. Maka yang pertama, iqdad ulumi Ramadan, perbanyak persiapan ilmu Ramadan kita. Pertama tentang rukun puasanya, an-niyah. Yang kedua, rukun puasa itu adalah
Al-imsak. Al-imsak itu apa? Mulai menahan diri, itu adalah imsak. Makanya kadang-kadang sebetulnya kalau imsak itu adalah setara awal, ikhtiar kita, kehati-hatian. Kalau mulai puasa mah sebetulnya pas saat subuh di sana, tetapi imsak itu ngekal bahasanya, mulai menahan kita untuk ikhtiar sebelum subuh datang kita sudah mengawali, namanya seperti itu. Rukun puasa itu diantaranya. Masih banyak, padahal ini diantaranya ya. Itu ya, minimal kita tahu itu. Dan biarlah di Ramadan, persiapkan ilmu kita di bulan Ramadan. Rukunnya, oh sudah paham saya dengan syarat dan rukunnya, syarat wajibnya ini, rukunnya ini. Lalu yang tak kalah penting juga kita pahami mubtilatus syawm wa mubtilatus sawabahu. Hal-hal yang bisa membatalkan syawm dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Beda itu. Yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa itu berbeda. Ya, kalau yang membatalkan puasa berarti puasanya sampai ke maghrib. Puasa membatalkan itu sifatnya bukan hubungan dengan Allah, tapi kegiatan puasanya. Kalau yang membatalkan puasa, contohnya ini saya ambil dari kitabnya Fathul Mu'in. Ya, di antaranya ada 7 hal. Yang pertama, ma wasola amdan ilal jauh. Itu hal yang bisa membatalkan puasa. Ma wasola amdan ilal jauh. Sesuatu yang sampai ke dalam perut itu membatalkan puasa. Baik lewat kuping, lewat hidung, apalagi lewat mulut, bahkan lewat pelawangan lorok. Pelawangan lorok. Iya. Jangan salah, ibu misalkan siang-siang, panas amat ya, ngerendam itu di kolam renang, ceplok begitu tuh, barang itu jebuan angin, belakpak, los masuk, batal itu. Ma wasola amdan ilal jauh. Sesuatu yang masuk ke dalam perut itu membatalkan. Makanya yang punya mantu, yang punya anak masih muda, hati-hati. Memang ada yang mengatakan tidak apa-apa, tapi untuk ikhtiar jaga. Bulan Ramadan jangan sampai disuntik KB siang-siang hari. Bu, ribut? Kalau nangis mah bukan apa-apa, nggak boleh ngegaul kalau begitu. Iya nih goma, ya. Kan keluar air mata maksudnya mah, ya enggak itu mah ya, nggak apa-apa. Cuma kalau nanti bisa dehidrasi Bu Haji itu, kekurangan cairan, minum enggak, nangis ngantem saja itu, bahaya itu. Nih ya, yang suka, yang masih itu, jangan sampai lah, ikhtiar jaga saja, nanti saja suntik KB-nya kalau sudah buka saja. Ya, siang mah tidak usah, karena itu kan disengaja masuk ke pori-pori tubuh, masuk ke dalam perut zat-zatnya. Khawatir, kan ibadah itu lebih baik hati-hati daripada terlambat. Makanya man wasola amdan ilal jauh, kita menyengaja. Ini masih siang-siang jam 4, padahal jam 4 sore nantinya katanya mau boleh bola pingpong malamnya misalkan. Iya, KB disuntik KB. Ya memang ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa, boleh, itu mah tidak langsung katanya. Tapi untuk ikhtiar, hati-hati kita lebih baik ya sudah tunggu aja habis maghrib setelah buka. Itu maknanya ya, seperti itu. Ma wasola amdan ilal jauh. Yang kedua wal jima, yakni hubungan suami istri. Nitip nih yang punya anak masih pengantin baru misalkan, khawatir masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya riwis itu gua masih mengkorong kelewatan gitu. Ya ini mah yang kedua ya, ditahan saus kan. Yang namanya puasa, namanya juga puasa itu melatih kesabaran. Bukan tidak boleh, tapi tunggu dulu waktunya. Itu maknanya, bukan tidak boleh. Jadi sabar maknanya. Ya, wal jima. Lalu yang keempatnya wal haid wan nifas. Itu adalah membatalkan puasa.
puasa kita batal, sudah ya. Yang ketiga itu adalah wal haid wan nifas, orang yang haid dan nifas. Lagi puasa usia 9 bulan tiba-tiba waduh Gusti 5 menit lagi brojol pengen juga ngelahirin, ya sudah itu batal puasanya. Enggak, saya mah katanya mau terus aja puasa, tiba-tiba iya semangat amat ya gitu. Nah itu batal puasa sudah. Atau wal haid, jelas saya wal haid wan nifas. Lalu yang kelimanya wal inzal. Wal inzal itu adalah keluar air mani yang memang dia disengaja. Biasa itu batal dengan cara apapun. Ibunya di sana, suaminya di sini. Yang penting mah tidak melakukan hubungan suami istri katanya. Dipandangi ayo maknya tuh. Misalkan sampai dia keluar, maka itu batal puasa. Nanti kita akan bahas di sana, ya. Tuh, yang membatalkan puasa itu. Yang kelimanya wal inzal. Yang keenamnya wal majnun. Edan. Misalkan lagi puasa, paginya masih sehat dia, tetapi pas jam 12 siang dia kehilangan akal dan pikirannya, gila dia. Maka itu puasanya batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuhnya wal riddah. Waridah itu adalah murtad. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika humul khasirun. Maka riddah, murtad, keluar dari agama Islam itu membatalkan puasa. Misalkan lagi puasa biasanya wis liburan ke sana aku tanggal 21 wis bingung anak kurung ketuku pakaian segala macam. Misalkan, ya Allah kieu pangeran ya, buati amat urip kita kieu. Padahal kita kan wis salat tahajud ieu, salat hajat ieu, tapi gali susah-susah bae. Males kita mungkin ibadah. Murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang puasanya juga, langsung batal kita. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada lagi hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi batal puasanya, kalau ini kelihatannya dia puasa tetapi tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah, cuma dapat lapar saja dan haus. Yang bagaimana Ustaz? Ini diantaranya khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Khamsatu asya'a tuhbitus saum ayat tubtilus sawabahu. 5 hal yang akan membatalkan pahala puasa kita. Apa? Yang pertama al-kidbu, yakni berbohong. Bohong skala kecil, bohong besar, tetap itu menghapuskan pahala puasa. Misalkan kita, coba sih ke Melayun Taken hari jalan ke Jangkar itu kemana? Wis gak tahu. Itu kelihatannya sepele, padahal kita sedang berpuasa. Hilang pahala puasa kita di hadapan Allah. Puasa nggak sampai ke maghrib, tapi nggak berpahala kita. Tadi dikatakan al-ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga saja. Yang pertama yang bisa menghilangkan pahala puasa al-kidbu. Yang keduanya adalah wal ghibah. Wal ghibah itu ngupat, ngomongin orang sedang berpuasa, lagi puasa sama puasa, sirik, pidik, jahil, kaniaya, ngomongin orang, ngomongin baiknya, apalagi jeleknya. Sedang berpuasa, puasanya sampai sah puasanya. Yang tidak dapat itu adalah pahalanya. Ngomongin orang baik, ngomongin baiknya, apalagi jeleknya. Sedang dalam keadaan berpuasa, maka hilang pahala puasa kita. Al-kidbu, bohong. Wal ghibah, ngomongin orang sedang berpuasa, hilang pahalanya. Lalu yang ketiganya adalah wan namimah. Wan namimah itu mengadu domba. Ya, kalau kita lagi jalan ke tetangga ke sebelah utara, ngomongin yang di selatan. Kalau ke selatan, ngomongin yang di utara atau yang di barat. Itu adalah namimah, ngomongin orang, maka hilang pahala puasanya. Itu yang ketiganya. Yang keempatnya wayaminul gumus,
Sumpah dengan sumpah yang palsu. Pak Ujang ke basi nyilip biji 1.000, kenapa ibu itu beras? Demi Allah saya nggak punya. Hilang pahala puasa saya. Itu adalah sumpah palsu, sumpah bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Saking untuk mengatakan saya betul-betul tidak punya uang, sampai bersumpah atas nama Allah. Na'udzubillah subhanallah dalik, puasanya hilang pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaminul gumus. Dan yang terakhir, yang kelima, yang bisa membatalkan pahala puasa itu adalah wan nadru bisyahwat. Ini yakni melihat lawan jenis mengandung syahwat. Dalam pengertian nafsu. Tadi saya katakan istrinya di sana lagi goreng bakwan, lagi bareng bakwan, lagi orang puasa makan hawanya lain memang. Setannya juga lebih pinter, hawanya panas, orang lapar, cepat nafsu amarah maupun nafsu syahwat dia kadang-kadang. Jangankan melihat istrinya, melihat kambing dibedakin juga cuantik banget kadang-kadang. Masya Allah, itu orang berpuasa itu kadang-kadang. Makanya Ustadz kan itu mas, istri saya, walaupun istri sedang dalam keadaan berpuasa, kalau melihat ada syahwat maka hilang pahalanya. Lagi enak deh ngegoreng, udah 5:30 goreng bakwan, suaminya datang pulang kerja, barang habis nepok dia ser, batal pahala puasa. Oh rame, masya Allah. Kenapa? Nah, yang ditepuknya batal enggak? Kalau dia ada syahwat ketika ditepuk nyer tadi, maka itu hilang pahala puasanya. Makanya perlu ikhtiyat itu di sana maknanya. Maknanya seperti itu. Nah, kalau enggak mah insya Allah itu tidak ya. Ya walaupun yang nepok juga kalau enggak ada nafsu syahwat dia enggak muncul, itu tidak jadi persoalan. Ya, artinya tidak membatalkan pahala. Yang diperlukan adalah ikhtiyatnya, kehati-hatiannya. Karena memang puasa itu ada syarat dan rukun serta hal yang membatalkan puasa ataupun yang membatalkan pahala puasanya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi insya Allah akan mengakhiri kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu